Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Tusia Kodriana, Aisyah Salsabila Usman, dan Dania Ramadanti. Tessa, aku mau nanya nih soal PT Garuda Indonesia. Menurut Tessa, bergerak dalam bidang apakah PT Garuda Indonesia? Gini loh Syah, ada yang bergerak dalam melakukan transportasi udara, komersial terjadwal bagi penumpang, kargo dan kiriman domestik atau internasional. Dan apakah kelebihan yang dimiliki PT Garuda Indonesia? Ada kelebihannya sih, dari track record keselamatan penerbangan, fasilitas in-flight memadai, didukung teknologi canggih, ketepatan waktu, punya jumlah armada pesawat terbanyak. Dan grup apa saja yang tergabung dalam PT Garuda Indonesia? Banyak sekali grup yang tergabung. Beberapa contohnya adalah PT Ceiling Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan PT Holiday France. Berapa banyak armada yang dimiliki PT Garuda Indonesia menurut Tessa? Nah, ada banyak ya. Total yang dimiliki yaitu 142, dan kebanyakan pesawat memiliki umur lebih dari 6 tahun. Berapa pendapatan yang dimiliki PT Garuda Indonesia? Pendapatan terakhir sih di tahun 2021 adalah US dollar 1,34 miliar. Namun adanya rugi berjalan yaitu sebesar US dollar 4,17 miliar. Terus bagaimana manajemen strategi PT Garuda Indonesia di era COVID-19? Gini manajemen strateginya itu dengan melakukan negosiasi dengan lessor terkait pendanaan pembayaran sewa pesawat, meluncurkan aplikasi kirim aja sebagai pengembangan layanan kargo udara, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan itu. Terus bagaimana PT Garuda Indonesia melakukan segmen pasar? Garuda Indonesia sendiri memiliki target pasar untuk kalangan atas. Hal ini terbukti harga tiket yang jauh lebih tinggi dari kompetitor lainnya. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini Garuda lebih mementingkan kualitas terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Tessa, apa tujuan jangka panjang PT Garuda Indonesia dalam segi strategi objektif? Tujuannya itu menuju maskapai dengan standar layanan kelas dunia, dengan konsep layanan Garuda Indonesia Experience dan standar layanan di seluruh customers touchpoints Garuda Indonesia secara konsisten terus meningkat. Standar layanan untuk menjadi maskapai dengan layanan kelas dunia, dan satu lagi yaitu dengan menjaga konsisten terhadap kualitas produk dan pelayanan dari sisi operasional. Garuda Indonesia menargetkan ketepatan penerbangan on time performance atau OTP sebesar 85%, di mana rata-rata itu pencapaian OTP tahun sebelum sebesar 84,90%. Terus bagaimana tipe strategi yang dimiliki PT Garuda Indonesia? Tipe yang dimiliki itu market penetration. Garuda telah melakukan penetrasi terhadap pasar-pasar domestik dan internasional untuk memperluas pasar yang telah ditargetkan. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2012, perusahaan merencanakan pengembangan usaha dengan memfokuskan pemenuhan keanggota Garuda Indonesia sebagai anggota aliansi global. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pasar serta menjawab tantangan terhadap kecenderungan harga bahan bakar yang akan tetap tinggi dan semakin meningkatnya persaingan dalam industri penerbangan itu. Nah, menurut Tessa, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia pada PT Garuda Indonesia? Mereka mengelola dengan cara penetapan kritikal atau key posisi dari area yang di perusahaan, identifikasi kebutuhan talent yang selaras dengan strategi perusahaan, seleksi talent dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan potensi kritikal atau posisi kunci dari suatu jabatan yang dibutuhkan pengembangan talent.